Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi tentang analisis stabilitas lereng. Kemarin kita sudah bahas apa itu pengertian dari stabilitas lereng, kemudian hal-hal apa saja yang menyebabkan ataupun mempengaruhi dari stabilitas lereng, jenis-jenis keruntuhan, jenis-jenis kelongsoran. Nah, hari ini kita akan bahas tentang metode analisisnya, bagaimana cara menganalisis stabilitas lereng tersebut. Jadi secara garis besar ada tiga cara menganalisis stabilitas lereng. Yang pertama, cara pengamatan secara langsung, kemudian cara komputasi atau perhitungan, kemudian dengan cara memasukkannya ke menganalisisnya menggunakan grafik. Jadi saya ulangi, yang pertama yaitu pengamatan secara visual, kemudian secara komputasi atau perhitungan, dan cara grafik. Yang pertama, cara pengamatan visual, yaitu dengan cara mengamati secara langsung di lapangan dengan membandingkan lereng yang bergerak ataupun tidak bergerak. Hal ini sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang, orang yang sudah expert di bidang kelongsoran ataupun stabilitas lereng akan beda hasilnya dengan orang yang baru dalam stabilitas lereng. Jadi ketika kita menganalisis stabilitas lereng secara visual, kita akan menginventarisasi hasil kita di lapangan. Itu biasanya kalau ada crack di sisi jalan seperti ini, ada crack yang di sebelah jalannya ini adalah lereng, di atasnya ini ada crack seperti itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa lereng tersebut dalam kondisi yang tidak aman, atau juga adanya rekahan-rekahan seperti ini sudah tidak ada lagi vegetasi seperti ini, tidak ada vegetasi, ada rekahan-rekahan, kemudian ada air dari sisi lereng tersebut, ada air tanah. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa lereng tersebut dalam kondisi yang kurang baik atau tidak stabil. Oleh karena itu nanti bisa diinventarisasi ataupun bisa dibuat suatu pembagian. Ada lereng yang risiko tinggi, ada lereng yang risiko kelongsorannya rendah Nanti itu bisa dilihat seperti daerah pegunungan ataupun perbukitan, Pagar Alam Lahat kota Pagar Alam Lahat. Itu daerah yang lerengnya risiko tinggi untuk mengalami kelongsoran. Sedangkan risiko rendah yaitu daerah-daerah yang tidak terlalu banyak lereng. Kemudian daerah yang risiko tinggi juga daerah yang di kiri kanannya sisi jalannya itu sungai. Seperti Muara Enim itu. Dari Muara Enim ke Tanjung Enim, itu kan di sisi kanan jalannya itu sungai. Nah, itu sering terjadi gerusan. Nah, itu dikategorikan lereng yang berisiko tinggi untuk longsor. Nah, itu nanti dibuat inspeksi rutin dan inspeksi periodik Nanti musim hujan itu di tiap minggu untuk yang risiko tinggi. Kemudian tiap bulan juga dipantau. Tetapi untuk yang risiko rendah cukup 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali jika inspeksinya secara periodik. Nah, ini gambaran dari visual kita mengamati stabilitas lereng di lapangan. Jadi kita terjun ke lokasi, kita catat, kita inventarisasi, kita dokumentasikan seperti ini. Apa saja, misalnya kita dokumentasikan, ini vegetasinya sudah berkurang, ada rembesan air, ada crack. Kemudian kita catat juga lokasinya pastinya koordinatnya. Agar nantinya jika ada hal-hal yang dibutuhkan bisa langsung ditindaklanjuti. Kemudian cara yang kedua yaitu cara komputasi atau melakukan perhitungan berdasarkan persamaan-persamaan. Ada persamaan Fellinius, ada persamaan Bishop, ada Jambu, ada Sarma, Bishop Modified.
banyak persamaan-persamaan yang bisa dipakai ya. Banyak persamaan-persamaan yang bisa dipakai. Ini nanti caranya yaitu kita menganalisis menggunakan data topografi dari lokasi di lapangan, ketinggian lerengnya, kemiringan lerengnya, kemudian data tanah. Data tanah nanti kita hitung berdasarkan persamaan-persamaan yang ada. Selanjutnya cara grafik. Ini juga sama menggunakan data tanah yang nantinya data tanah tersebut akan diplotkan ke dalam suatu grafik, nanti akan dapat faktor keamanannya berapa gitu kan. Apakah di atas 1, apakah di bawah 1, atau sama dengan 1,25. Seperti itu. Selanjutnya, lereng itu selain dia lereng buatan dan lereng alami, lereng juga dikategorikan menjadi dua, yaitu lereng tak hingga atau infinity slope dan lereng terbatas atau finite slope. Ya. Prof. Hadiatmo di sini menjelaskan bahwa lereng tak hingga adalah lereng yang panjangnya L-nya ini, ya, L ini L, atau sisi miringnya ini itu lebih besar daripada kedalaman H-nya. Nah, ini kedalaman. Seperti ini ya. Jadi L-nya ini, sisi miringnya ini itu sangat lebih besar atau jauh lebih besar daripada H-nya. Nah, itu biasanya lereng alam seperti ini ya. Nah, lereng alam ini kan topnya ataupun puncak dari lerengnya ini sangat jauh. Nah, itu dikategorikan lereng tak hingga ya. Lereng tak hingga. Nah, nanti ada namanya lereng terbatas. Itu lereng terbatas biasanya lereng buatan ya. Yang kita buat untuk jalan gitu kan, kalau jalan seperti ini. Ini lereng juga kan, miring seperti ini, tapi dia lereng terbatas karena topnya ataupun atasnya ini tidak lebih tinggi daripada nilainya, tidak lebih besar daripada L-nya nih. Kondisi lereng tak hingga ini ada dua, yaitu rembesan, ada kondisi dengan rembesan air dan tanpa rembesan air. Seperti diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng itu adalah air ya. Nanti lihat kondisinya, beda antara perhitungan dengan adanya rembesan dan tanpa adanya rembesan air. Yang pertama kita lihat kondisi tanpa rembesan ya, atau tidak ada air di sana. Jadi kondisi tanpa rembesan adalah kondisi di mana tidak adanya aliran air tanah pada lereng. Nah, ini lereng ya. Jadi lereng itu selain kemiringan ya, kemiringan seperti ini, ada yang namanya bidang gelincir atau bidang longsor ya. Nah, kebanyakan bidang longsor ini itu terjadi, dia kan seperti ini. Ini kalau potongan ini yang akan longsor ke sini atau gagal. Nah, yang sisi miring ini namanya bidang longsor. Bidang longsor atau BL. Nah, kebanyakan sisi miring ini atau bidang longsor ini adalah pertemuan dua jenis tanah atau interface yang berbeda. Misalnya yang di bawah sini adalah tanah berbatu, yang di sini adalah tanah bergradasi berbutir halus, lanau atau lempung. Nah, itu biasanya potensi terbesarnya longsor itu adalah pertemuan dari dua interface ini. Kalau dia satu blok, biasanya kalau dia satu blok dia tidak akan terjadi kelongsoran atau bidang longsornya bukan di sana. Jadi FK atau faktor keamanan, cara perhitungannya jika kondisi tambah rembesan yaitu FK sama dengan kohesi ya, C kohesi dibagikan dengan gamma tanah dikalikan dengan H atau ketebalan tanah di atas bidang longsor ini ya. Nanti biasanya diketahui dari pengujian sondir. Jadi kita investigasi dulu ya kan, menggunakan sondir di sini. Nah, nanti kita akan ketemu kan kedalaman
tanah yang ada interface-nya atau perbedaan layernya. Itu nanti ketemu, nanti dapat nilai H-nya. Dikalikan dengan cos kuadrat dari sudut alfa atau kemiringan dari lereng, ini kemiringan dari lereng, dikalikan dengan tangen sudut geser. Sebagaimana kita ketahui, sudut geser C dan sudut geser itu diketahui dari pengujian di laboratorium, baik itu kuat tekan maupun direct shear atau geser langsung. Dikalikan dengan kemiringan sudut lerengnya, kemudian ditambah dengan tangen dari sudut geser, dibagi dengan tangen dari sudut kemiringan lereng. Untuk tanah yang mempunyai sudut geser dan nilai C, HC atau ketebalan kritis, ini ketebalan tanah ini. Jadi HC ini adalah kondisi di mana kalau dia misalnya diketahui nanti HC-nya misalnya 5 ya. Artinya kalau ketebalan tanah itu lebih dari 5, itu berpotensi longsor. Nah, gitu. Kalau dia di bawah 5, potensi longsornya lebih kecil. HC-nya seperti ini. C sama dengan gamma dikalikan cos kuadrat alfa dikalikan tangen alfa dikurang dengan tangen sudut geser. Bisa diketahui ya ketebalan tanah karena dia lereng terbatas seperti itu. Jadi ketebalan tanahnya kalau dia di atas HC itu biasanya berpotensi longsor yang tinggi. Kemudian untuk tanah granuler atau tanah berbutir kasar di mana C sama dengan 0, FK-nya itu cukup dengan tangan dari sudut geser dibagi dengan tangan kemiringan. Oke. Untuk tanah kohesif atau tanah lempung, itu FK-nya kohesi dibagikan dengan gamma dikalikan H atau ketinggian atau ketebalan tanah tadi dikalikan dengan cos kuadrat sudut kemiringan dikalikan dengan tangen. Yang ini bisa dibaca. Baik, selanjutnya kondisi lereng tak terbatas dengan adanya rembesan air. Ini artinya adalah kondisi di mana terdapat aliran air tanah di dalam lereng. Dari mana kita dapat tahu bahwa dia ada air tanah? Ini bisa kita menggunakan sondir ya, atau bor dalam seperti ini, ataupun menggunakan alat deteksi yang lain seperti geolistrik. Itu bisa nanti kita mengetahui bahwa ada aliran atau rembesan di dalam tanah ini. Faktor keamanannya ini menggunakan persamaan kohesi dibagi dengan gamma saturated. Gamma saturated sudah ya di mekanika tanah 1, dikalikan dengan H atau ketebalan tanah di atas bidang longsor, dikalikan cos kuadrat dikalikan sudut geser dikalikan tangan dari sudut kemiringan. Oke. Ini untuk FK yang jika tanahnya itu tanah granuler ya. Kemudian ini yang jika tanahnya tanah kohesif atau tanah lempung. Nah, ini contoh soal. Ini Bapak ambil dari buku Prof. Hardiatmo. Jadi di sini ada suatu lereng Tahingga dipengaruhi oleh rembesan. Jadi lereng Tahingga dipengaruhi dengan rembesan dengan muka air terletak di permukaan lereng. Nah, tentukan faktor keamanan lereng tersebut terhadap bahaya longsor. Diketahui data tanah pada lereng yaitu gamma sat-nya 20 kN per meter kubik, kemudian H-nya 8. Jadi ada lereng seperti ini ya, Tahingga ya. H-nya atau kedalaman tanah di atas bidang longsornya itu 8 ya kan? Kemudian dia mempunyai gammanya gamma sat ya, gamma sat ini 20, kemudian
kemiringannya ini 22 derajat, C-nya atau kohesinya 18, dan sudut gesernya 20, ya kan? Karena dia lereng tak hingga dengan adanya rembesan, nah ini kita bisa lihat di persamaan di atas ini, ya kan? DFK sama dengan, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Jadi gamma aksen dikalikan tangan sudut geser dibagi dengan gamma saturated dikalikan dengan tangan dari sudut atau kemiringan dari lereng tersebut. Jadi yang pertama kita menghitung dulu gamma aksennya atau gamma efektifnya, yaitu gamma saturated dibagikan dengan gamma air. Gamma saturatednya 20, gamma air ini 9, diketahui ya, pada gamma air itu 9,81. Jadi dapat gamma efektifnya 10,19. Kemudian dengan memasukkan persamaan tadi, ini salah ya, sorry, bukan ini ya. Ini sama, ini plus berarti. Bukan sama dengan plus, sorry. Jadi dengan memasukkan persamaan ini, jadi kohesinya 18 ya, kohesi ini 18. Gamma saturatednya 20, tinggian tanahnya 8, kemudian cos kuadrat dari kemiringannya 22 dikalikan dengan tangan kemiringan, kemudian ditambah dengan gamma aksen atau gamma efektifnya 18 dikalikan tangan dari sudut geser dibagi dengan gamma saturated dikalikan dengan tangan dari kemiringan, didapat FK-nya atau lereng tersebut faktor keamanannya 0,78. Nah, 0,78 kalau kita merujuk dari persamaan Bowles, nah di sini kita lihat, nah ini hubungan faktor keamanan dengan kejadian longsor 0,78, itu artinya lebih kecil daripada ini 1 kan, itu artinya unstable, lereng kita tuh unstable atau kelongsoran biasa terjadi. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana solusinya supaya dia tidak longsor atau dia supaya stable? Nah, itu nanti di rekayasa dinding penahan tanah atau rekayasa fondasi. Biasanya akan dibuat dinding penahan tanah ataupun dibuat bore pile atau seat pile di situ agar lereng tersebut menjadi aman, atau juga bisa menggunakan perubahan geometrik lereng. Jadi lerengnya itu dilandaikan. Karena ini kemiringannya 22, mungkin dipotong, di crop agar lerengnya ini aman. Bisa juga ditambah dengan vegetasi. Nanti ada perhitungan-perhitungannya. Seperti itu. Ini contoh yang lereng tak hingga. Ya, bisa kita hitung. Jadi kita survei dulu ke lokasi untuk mendapatkan nilai gamma C sudut geser, ya kan? Kita bawa ke laboratorium, dapat nilai ini. Kita sondir, dapat 8 meter kedalaman tanah ini dengan bidang longsornya, ya, bidang longsor ini. Maka dapat FK-nya. Nah, jadi seperti itu. Tapi untuk contoh soal biasanya sudah diketahui ya. Tapi untuk nanti di lapangan itu kita cari sendiri datanya itu. Kita cari sendiri datanya. Selanjutnya finite slope atau lereng terbatas. Lereng terbatas adalah lereng dengan tinggi atau HC-nya, ketebalan ininya itu mendekati dari H-nya. Biasanya lereng-lereng seperti ini ya. Nah, ini lereng yang kita sebut dengan lereng terbatas. Tuh, puncaknya itu terlihat. Nah, jadi kita lereng terbatas ini FK-nya nanti contoh soal biar lebih jelas, tapi dia untuk menentukan berapa tebal tanah yang berada di atas bidang gelincirnya, persamaannya seperti ini, HC ya. HC sama dengan 4 kali C, 4 kali kohesi dibagikan dengan gamma dikalikan sinus dari sudut geser sudut kemiringan lereng timbunan baru, kemudian dikalikan dengan cos dari sudut geser dibagikan dengan 1
cos dari beta dibagikan dengan sudut geser. Contohnya seperti ini. Nah ini, ada timbunan baru ya, akan diletakkan pada sebuah lereng pada timbunan lama. Jadi ini ada lereng lama, ya kan? Ini karena keperluan tertentu, mungkin dibangun rumah atau dibangun jalan di atas ini, maka akan ditimbun lagi, ya, ditimbun lagi sebesar ini. Nah, ya, besar ini. Karena timbunan baru tersebut mempunyai berat volume atau gamma, ya, sebesar 19,6. Kemudian kohesi dan subgeser yang bekerja pada bidang longsor itu sebesar 25 dan sudut gesernya 17. Lereng timbunan baru bersudut 48,5. Sedangkan lereng timbunan lama bersudut 40 derajat. Berapakah tinggi timbunan maksimum? Bila dikehendaki faktor keamanannya sama dengan 2. Artinya faktor keamanan 2 kali, ya, 2 kali dari itu. Jadi menggunakan persamaan ini. Jadi faktor keamanannya 2, ya. Kemudian kita cari nilai ini, gammanya. Dan masuk ke masuk ke persamaan ini, didapat bahwa tinggi timbunan dari dasar ini itu 8 meter 15 atau 8 meter lah. Kalau di atas itu kemungkinan lereng ini bisa rubuh atau timbunan baru kita tuh bisa rubuh. Di atas itu. Atau seperti ini contoh yang lain. Jadi ada sebuah lereng, ya, kemiringan seperti ini, 52 derajat dengan tingginya 5 meter. Aman atau tidak aman? Kalau tadi mencari tingginya, amannya berapa? Kalau ini lereng yang sudah ada, aman apa tidak? Menggunakan yang pertama, kita hitung dulu berat tanah yang akan longsor, ya. Menggunakan pertama ini, didapat nanti gaya geser, ya. Kemudian gaya geser kita masukkan ke persamaannya. Pada kondisi seimbang gaya geser yang bekerja. Oke, jadi ada dua, ya. Gaya yang menahan, karena FK itu kan mendengar, gaya yang menahan itu harus lebih besar daripada gaya yang mendorong. Jadi menggunakan persamaan, diketahui bahwa desain lereng kita ini FK-nya 2,57, artinya lereng tersebut aman. Jadi ada dua, kita mencari tinggi timbunan ideal berapa, kemudian mencari angka keamanan.